Halo semuanya, selamat datang di channel Putar Balik Film. Dengan saya, Bang Dev yang akan menemani waktu santaimu sebelum tidur atau kembali ke hiruk-pikuknya dunia kerja. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film drama musikal berjudul La La Land. Film ini bercerita tentang seorang musisi dan calon aktris yang saling jatuh cinta, namun terpaksa harus berakhir demi mewujudkan mimpi masing-masing. Tak perlu berlama-lama, silahkan sandaran, luruskan kaki, dan selamat menonton. Film dimulai dengan diperlihatkan sebuah jalanan yang macet parah. Sambil menunggu kendaraan bisa jalan, seorang perempuan dan laki-laki pun mulai bernyanyi dan menari bersama. Scene kemudian berubah menunjukkan seorang perempuan bernama Mia. Dia bekerja sebagai barista di sebuah kafe. Hari itu, saat masih bekerja, dia dikabari untuk bersiap melakukan audisi casting film yang akan segera dimulai. Mia pun bergegas pergi ke tempat audisi. Selesai melakukan audisi, ternyata dia tidak berhasil mendapatkan peran di film itu. Mia pun keluar dengan rasa kesal dan frustasi. Sesampainya di apartemen, tiba-tiba teman-temannya datang mengajaknya pergi ke sebuah pesta. Awalnya Mia menolak, tapi pada akhirnya mereka pun pergi ke pesta itu. Selesai bersenang-senang dan waktunya pulang, mereka terkejut karena mobil mereka sudah tidak ada. Ternyata di sana ada aturan yang melarang parkir lebih dari jam 9 malam. Jika melanggar, mobilnya akan diderek. Mia pun akhirnya pulang berjalan kaki. Di tengah perjalanan, langkahnya terhenti karena mendengar suara piano yang indah dari sebuah bar. Dia pun masuk ke bar tempat suara piano itu berasal. Scene lalu berubah menunjukkan seorang pria bernama Sebastian. Dia adalah seorang pianis di sebuah bar kecil. Namun, dia memiliki impian untuk memiliki bar sendiri. Di bar tempatnya bekerja, Sebastian tidak bisa bebas memainkan lagu yang dia inginkan karena pemilik bar punya aturan sendiri. Karena merasa muak dengan lagu-lagu yang biasanya, dia pun nekat memainkan lagu lain sesuai kemauannya. Sebastian terlihat sangat menghayati permainannya. Akan tetapi permainannya tidak menarik perhatian pengunjung bar kecuali Mia yang malam itu tak sengaja mampir ke bar. Setelah itu, pemilik bar memanggil Sebastian lalu memecatnya. Sebastian langsung keluar mengabaikan Mia yang ingin menyapanya. Selanjutnya, saat musim semi, Mia tak sengaja bertemu lagi dengan Sebastian di sebuah pesta. Saat itu, Sebastian menjadi pianis band yang mengisi pesta tersebut. Saat itulah pertama kalinya mereka berkenalan. Malamnya, Mia terlihat sedang didekati oleh seorang pria. Tak lama setelah itu, Sebastian lewat di depan mereka. Mia tidak ingin lagi mengobrol dengan pria itu, kemudian meminta Sebastian mengambil kunci mobilnya. Akhirnya, Mia dan Sebastian pun pulang jalan kaki bersama. Mia mengucapkan terima kasih karena Sebastian sudah membantunya. Selanjutnya, mereka berdua pun menyanyi dan menari bersama. Esoknya, Sebastian tak sengaja datang ke kafe tempat Mia bekerja. Setelah Mia selesai bekerja, mereka berdua pun jalan-jalan bersama. Tempat kerja Mia dekat dengan studio teater yang sangat besar. Mia pun bercerita tentang mimpinya menjadi seorang aktris dan bagaimana usaha yang dia lakukan sejauh ini untuk mewujudkannya. Setelah mendengar itu, Sebastian pun juga bercerita tentang dirinya. Tiba-tiba, Mia berkata kalau dia tidak suka musik jazz. Sebastian kemudian memberitahu berbagai hal yang menurutnya menarik dari musik jazz. Sebelum akhirnya mereka harus berpisah, mereka pun membuat janji akan bertemu lagi. Bisa dilihat sepertinya benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Hari selanjutnya, Mia mengikuti audisi lagi. Tapi lagi-lagi dia gagal. Namun kekesalannya segera hilang mengingat hari itu dia akan bertemu dengan Sebastian. Two options. You either follow my rule. No, that's fine. Thank you very much. Ketika dia sedang berdandan, tiba-tiba seorang pria datang. Ternyata Mia sudah memiliki pacar.
Rencananya malam itu, Mia akan melakukan double date dengan kakak pacarnya. Di lain sisi, terlihat Sebastian sudah menunggu Mia di depan bioskop dengan 2 tiket yang dibelinya. Di restoran, Mia benar-benar merasa tidak nyaman. Dia kepikiran tentang Sebastian. Tiba-tiba, restoran memainkan musik yang mengingatkannya pada Sebastian. Tanpa pikir panjang lagi, Mia pun pamit pergi dari sana. Dia bergegas menemui Sebastian yang sudah lama menunggunya di bioskop. Malam itu, mereka pun akhirnya resmi menjadi sepasang kekasih. Karena terjadi masalah dalam pemutaran film, mereka akhirnya pergi ke museum. Mereka pun mulai bernyanyi dan menari bersama untuk menunjukkan perasaan mereka. Sejak saat itu, mereka pun sering menghabiskan waktu bersama untuk jalan-jalan ke berbagai tempat. Suatu hari, saat mereka pergi ke sebuah klub, Sebastian memainkan musik jazz. Semua orang pun mulai menari, termasuk Mia dengan tarian ikoniknya. Setelah selesai, Sebastian diajak oleh temannya untuk bergabung dengan band jazznya. Meski ditawari upah yang lumayan, Sebastian menolaknya. Dia tetap ingin membuat klubnya sendiri. Mia kemudian mengusulkan nama untuk klub yang akan Sebastian buat, yaitu Seps. Tapi Sebastian sudah memilih nama sendiri, yaitu Chicken on a Stick. Keesokan paginya, Mia menerima telepon dari ibunya yang menanyakan siapa pacar barunya. Mia pun menjawab, dia adalah seorang yang hebat dan akan membuat klub jazz sendiri. Akan tetapi, ibunya menyuruh Mia memilih pria yang sudah mapan saja. Tak sengaja mendengar hal itu, Sebastian pun jadi berkecil hati. Akhirnya, dia pun menurunkan egonya. Daripada memaksakan diri membangun klubnya sendiri, dia memutuskan untuk menerima tawaran bergabung dengan band jazz milik temannya. Ketika mereka mulai latihan bersama, Sebastian merasa terkejut karena band tersebut menggabungkan musik jazz dengan EDM. Hal itu sangat bertolak belakang dengan prinsip Sebastian yang menyukai jazz murni. Temannya pun menjelaskan, jika ingin menyelamatkan musik jazz, mereka harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Sebastian tidak memiliki pilihan lain, dia harus memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap. Akhirnya, dia pun tetap ikut kegiatan tour band Messenger. Singkat cerita, tur mereka akhirnya selesai. Lama tidak bertemu, Sebastian memberikan kejutan makan malam untuk Mia. Sebastian memberitahu kalau selesai tur, bandnya akan rekaman lagu baru lalu tur lagi. Mia kemudian bertanya bagaimana dengan mimpi Sebastian membuat klub jazz sendiri. Perdebatan pun terjadi. Sebastian bergabung dengan band karena dia ingin memiliki pekerjaan tetap sehingga layak bersanding dengan Mia. Tapi Mia tidak suka jika Sebastian harus mengubur mimpinya hanya karena pendapat orang lain. Sebastian pun jadi berpikir macam-macam. Dia mengira kalau Mia hanya tidak ingin melihat dirinya sukses. Mia yang merasa sakit hati dengan perkataan itu akhirnya pergi dari sana. Of course, I wanted you to have a steady job so that you could take... You said yourself no one wants to go to that. I do like jazz now because... And then go back to playing Jingle Bells? I'm not saying... This is not your Guys like dream me- so much about being liked. You're an actress. What are you talking about? No? Mia dan Sebastian mencoba hidup masing-masing. Akan tetapi, mereka merasa ada yang hilang dari diri mereka. Suatu hari, Sebastian sudah berjanji akan datang melihat audisi Mia. Sayangnya, di hari yang sama, dia ada sesi pemotretan dengan bandnya. Sebastian benar-benar merasa stres menjalani pekerjaannya. Saat itu, Mia sangat menunggu kehadiran Sebastian untuk mendukungnya. Setelah pekerjaannya selesai, Sebastian bergegas pergi ke tempat Mia audisi. Sayangnya, audisi hari itu sudah selesai. Hari itu, Mia benar-benar merasa kesal. Selain karena Sebastian, juga karena dia merasa diremehkan saat melakukan audisi. Akhirnya, Mia mengatakan pada Sebastian bahwa dia akan berhenti mengejar mimpinya dan pulang ke rumah ibunya. Hubungan mereka berdua pun kandas. Mereka akhirnya benar-benar hidup masing-masing. Suatu malam saat Sebastian sedang tidur, tiba-tiba seorang produser film menelponnya.
Saat itu, Mia tidak bisa dihubungi, jadi produser itu menelpon kontak darurat Mia yang ternyata menggunakan nomor Sebastian. Saat itu juga, Sebastian segera pergi ke rumah ibunya. Dia memberitahukan tentang kabar baik itu, akan tetapi Mia sudah menyerah. Dia tidak ingin lagi mencoba apapun itu. Dia sudah sering kecewa oleh janji-janji manis produser. Sebastian tidak peduli, dia berkata besok dia akan menjemput untuk mengantar Mia ke tempat audisi. Benar saja, esoknya Sebastian benar-benar datang. Mia pun datang untuk audisi hari itu. Produser kemudian meminta Mia menceritakan sebuah kisah yang berlatar tempat di Paris. Dia pun langsung menceritakan sebuah kisah yang pernah dia ceritakan kepada Sebastian. Tidak seperti audisi biasanya, kali ini Mia bukan sekedar akting, namun cerita itu adalah bagian dari hidupnya. Setelah selesai menjalani audisi, Mia dan Sebastian pun pergi ke tempat pertama kali mereka jalan bersama. Mia lalu mempertanyakan pada Sebastian tentang hubungan mereka. Sebastian pun menjawab, saat Mia sudah mendapatkan perannya, Mia akan terus mengejar mimpinya dan mengerahkan seluruh hidupnya untuk itu. Di sini, Sebastian bukan tidak mau bersama Mia, tapi dia merelakan Mia memprioritaskan mimpinya. 5 tahun kemudian, nasib Mia sudah banyak berubah. Dia sudah menjadi aktris terkenal yang dipuja banyak orang. Tak hanya itu, dia sudah memiliki kehidupan jauh lebih baik bersama suami dan anaknya. Sementara itu, Sebastian masih hidup sendiri dan menghabiskan waktunya bersama piano. Malam itu, Mia berjalan-jalan di pinggir kota bersama suaminya. Kemudian mereka mampir ke sebuah klub di sana. Tempat itu bernama Seps, nama yang tentu tidak asing untuk Mia. Siapa sangka klub tersebut dipenuhi pengunjung. Hal itu dikarenakan popularitas Sebastian dan band Messenger. Sebastian kemudian muncul di atas panggung memperkenalkan para musisi jazz yang akan tampil malam itu. Dia pun melihat Mia di barisan penonton. Kedatangan orang spesial dalam hidupnya, Sebastian memainkan lagu spesial juga, yaitu lagu yang membuatnya bertemu dengan Mia. Mendengarkan lagu itu, Mia pun teringat kembali masa-masa indah yang dia lewati bersama Sebastian. Masa di mana mereka berdua masih berjuang keras mengejar mimpi masing-masing. Mia pun membayangkan jika saja dia dan Sebastian yang sudah menggapai mimpi masing-masing masih bisa bersama. Namun Mia tidak lupa bahwa dia kini sudah memiliki kehidupan bahagia bersama suami dan anaknya. Setelah satu lagu selesai dimainkan, Mia pun mengajak suaminya pergi karena ada jadwal lain yang harus dilakukan. Mia sempat bertatap mata dengan Sebastian sebelum akhirnya pergi. Film pun selesai. Film ini mengajarkan kita untuk menerima realitas dan konsekuensi dari pilihan hidup. Cinta dan impian tidak selalu bisa berjalan bersama. Ketika kompromi tidak tercapai, kita dihadapkan pilihan sulit untuk memilih salah satunya.